Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran atau madhal al-tadris atau teaching approach adalah tingkat pendirian filosofis mengenai bahasa, belajar, dan mengajar bahasa. Pendekatan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Yang kedua adalah berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Menurut Syafi'i, sebagaimana yang dikutip Farida Rahim menjelaskan, bahwa istilah pendekatan dalam pembelajaran bahasa mengacu kepada teori-teori tentang hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa yang berfungsi sebagai landasan dan prinsip pengajaran bahasa. Setiap pendekatan dalam pengajaran. 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa sebagai alat komunikasi. Syafi'i menjelaskan bahwa karakteristik pendekatan komunikatif adalah: yang pertama, kompetensi komunikasi lebih bersifat dinamis daripada statis. Yang kedua, kompetensi komunikasi bersifat kontekstual. Yang ketiga, kompetensi komunikasi bersifat relatif, bergantung pada aspek-aspek lain yang terkait, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang keempat, kompetensi komunikasi berkaitan dengan dikotomi kompetensi kebahasaan dan kompetensi performasi. Yang kelima, memberikan informasi secara terbatas. Contohnya seperti mengidentifikasi gambar, mencari pasangan yang cocok, dan menemukan informasi yang ditiadakan. Yang keenam, memberikan informasi tanpa dibatasi, bebas atau tak terbatas. Contohnya, mengomunikasikan contoh dan gambar, menemukan perbedaan, dan menyusun kembali bagian-bagian cerita. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah. Yang kedelapan, menyusun informasi. 2. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Esensi pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA bukan terletak pada digunakan atau tidak digunakannya alat, misalnya lembar kerja siswa dan cara duduk siswa yang berkelompok, tetapi pada penghayatan pengalaman belajar yang diprogramkan oleh siswa. Dan menurut Syafi'i, pendekatan CBSA sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran, mulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pembelajaran, sampai dengan penilaian. Yang pertama, pendekatan pembelajaran terpadu. Pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Misalnya, antara keterampilan menyimak dengan berbicara tidak mungkin dipisahkan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Begitu juga dengan keterampilan berbahasa lainnya. Bentuk pembelajaran bahasa secara terpadu bisa berupa perpaduan antara kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Yang kedua, pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Menurut Slavin, sebagaimana yang dikutip Farida Rahim, bahwa hasil penelitian 20 tahun terakhir mengidentifikasi bahwa pendekatan belajar kooperatif bisa digunakan secara efektif pada setiap tingkat kelas untuk semua mata pelajaran. Di sini saya akan menyampaikan materi pengembangan metode pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengertian metode pembelajaran itu sendiri.
Metode pembelajaran menurut Prawira Dilaga mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah prosedur urutan langkah-langkah dan cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan dapat dikatakan, metode pembelajaran itu difokuskan kepada pencapaian tujuan. Nah, metode pembelajaran menjadi salah satu penentu dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, sebagai orang tua atau guru harus banyak memiliki metode, sehingga dapat mendidik anak atau siswanya dengan baik dan tepat. Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu metode pembelajaran dengarkan di sekolah dasar, yang kedua metode pembelajaran berbicara di sekolah dasar, yang ketiga metode pembelajaran membaca di sekolah dasar, dan yang keempat yaitu metode pembelajaran menulis di sekolah dasar. Belajar berbahasa di sini mulai dengan mendengarkan. Coba perhatikan bagaimana anak kecil belajar bahasa ibunya. Mula-mula anak kecil banyak mendengar rangkaian bunyi bahasa. Bunyi bahasa itu dikaitkan dengan makna. Setelah banyak mendengarkan, ia mulai meniru ucapan-ucapan yang pernah didengarnya dan kemudian mencoba menerapkannya dalam pembicaraan. Proses mendengarkan, mengartikan makna, dan mempraktekkan bunyi bahasa itu dilakukannya berulang-ulang sampai akhirnya yang bersangkutan lancar berbicara. Guru bahasa Indonesia di sekolah dasar harus bisa melakukan pengajaran mendengarkan yang disenangi oleh siswa. Hal ini dapat dilaksanakan apabila guru benar-benar menguasai materi dan cara metode pengajaran mendengarkan. Khusus dalam metode pengajaran mendengarkan tersebut, guru harus mengenal, menghayati, memahami, serta dapat mempraktekkan berbagai cara pengajaran mendengarkan. Metode pengajaran mendengarkan dapat diterapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Antara lain, yang pertama, metode audiolingual, yang kedua, metode komunikatif, dan yang ketiga, metode interaktif. Nah, untuk materi pembelajaran berbicara di sekolah dasar, siswa diharapkan mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan dengan perkenalan, tegur sapa, pengenalan benda, pengenalan organ tubuh, dan lain sebagainya. Pengajaran berbicara di sekolah dasar harus dilaksanakan sebaik-baiknya melalui materi pokok yang ada. Karena itu, guru bahasa Indonesia di sekolah dasar harus mengenal, mengetahui, menghayati, dan dapat menerapkan berbagai metode, teknik, atau cara mengajar keterampilan berbicara. Sehingga pengajaran berbicara menarik, merangsang, bervariasi, dan menimbulkan minat belajar berbicara bagi siswa. Metode pengajaran berbicara yang dapat diterapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar antara lain yang pertama metode audiolingual, yang kedua metode produktif, yang ketiga metode langsung, yang keempat metode komunikatif, yang kelima metode integratif, dan yang Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik adalah pelaksanaan prosedur atau metode dalam kelas. 14. Selain itu, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misalnya penggunaan metode ceramah dalam kelas. Dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan tersendiri. Yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Suatu teknik pengajaran keterampilan berbahasa dapat dikatakan baik apabila teknik pengajaran tersebut A. Memikat, menentang, atau merangsang siswa untuk belajar. B. Memberikan kesempatan yang luas serta mengaktifkan siswa secara mental dan fisik dalam belajar. Keaktifan itu dapat berwujud latihan praktik atau mencoba melaksanakan sesuatu. C. Tidak terlalu menyulitkan bagi guru dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian program pengajaran. D. Dapat mengarahkan kegiatan belajar ke arah tujuan pengajaran. E. Tidak menentukan peralatan yang rumit, mahal, dan sukar pengoperasiannya. F. Mengembangkan kreativitas siswa. G. Mengembangkan penampilan siswa secara individu maupun secara kelompok.
Cara belajar siswa aktif CSBA dalam belajar ini mengembangkan pemahaman terhadap material pelajaran. Berikut ini adalah teknik-teknik yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah teknik pembelajaran menyimak. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan menyimak itu sangat diperlukan oleh manusia. Entah itu dalam dialog antara manusia, kemudian menonton televisi, mendengarkan radio, bahkan menonton film itu membutuhkan keterampilan kita sebagai manusia dalam menyimak. Nah, pengajaran menyimak ini itu perlu diterapkan oleh guru agar melatih kefokusan seorang siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Beberapa teknik pengajaran menyimak yang dapat dilakukan oleh guru antara lain yang pertama itu adalah memperluas kalimat, kemudian menemukan benda, kemudian menyelesaikan cerita, kemudian identifikasi kata kunci, identifikasi kalimat topik, merangkum, kemudian menjawab pertanyaan. Dari beberapa teknik tadi akan saya jelaskan satu saja, yaitu contohnya menjawab pertanyaan. Semisal nih, seorang guru bahasa memberikan pertanyaan kepada siswanya, kepada muridnya, ada berapa macam sih bahasa daerah di Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu memerlukan kefokusan kita ataupun kita yang menyimak dengan baik. Memang itu hanyalah pertanyaan mudah dengan beberapa kata yang kemudian disatukan menjadi satu kalimat pertanyaan. Tetapi saya ulang lagi bahwasanya untuk menjawab pertanyaan itu kita membutuhkan kefokusan ataupun dengan cara kita menyimak pertanyaan tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, kita masuk pada teknik pembelajaran berbicara. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan dalam berbahasa lainnya. Dalam lingkupan sosial ataupun di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dunia pendidikan seperti SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu memerlukan penguasaan teknik pembelajaran dalam berbicara itu sendiri. Kita ambil contoh pada lingkupan sekolah dasar ya. Di kampung saya, di sekitar saya, di lingkungan saya itu, anak dari SD sampai kelas 6 itu keterampilan berbahasa Indonesianya sudah sangat bagus. Bahkan ada juga yang kesehariannya itu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jarang sekali ada yang menggunakan bahasa Bima. Itu walaupun ada, itu hanya beberapa. Jadi sebenarnya dalam lingkupan SD, teknik pembelajaran berbicara ini memang hanya perlu ditingkatkan. Tetapi untuk mentalnya di dalam kelas, orang siswa ini belum terlalu berani untuk menyampaikan pendapat atau memberikan kritik gitu di dalam kelas. Karena memang untuk seorang anak SD itu mentalnya memang belum siap. Tetapi untuk menggunakan keterampilan berbicara di luar daripada itu sudah bagus dari penggunaan bahasa Indonesianya maupun penggunaan bahasa daerahnya. Nah, selain dari itu juga ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh guru agar meningkatkan kualitas keterampilan berbicara anak SD. Yang pertama bisa dengan mendeskripsikan. Kita menyuruh seorang siswa untuk mendeskripsikan tentang barang yang ada di dalam ruangan kelas. Bahkan di luar kelas pun itu seperti bunga ataupun mendeskripsikan tentang alam sekitar. Kemudian juga bisa dengan wawancara. Wawancara, diskusi, kemudian melanjutkan cerita, memberikan pertanyaan, bahkan bertanya. Secara tidak langsung dengan teknik yang seperti itu bisa melatih ataupun meningkatkan keterampilan berbicara anak SD. C. Teknik pembelajaran membaca. Dalam zaman modern ini, setiap orang dituntut terampil membaca, karena membaca adalah kunci ke arah ilmu pengetahuan, kesuksesan, dan kemajuan. Siapa yang ingin maju harus terampil membaca pengajaran membaca. Sebagaimana pengajaran bahasa Indonesia pada umumnya,
masih perlu disempurnakan. Hasil presentasi belajar siswa yang di bawah standar merupakan bukti nyata pengajaran bahasa Indonesia itu belum mantap kemampuan membaca. Siswa dan mahasiswa masih dianggap merendah. Adapun teknik pengajaran membaca antara lain: 1. Lihat dan baca, 2. Menyusun kalimat, 3. Mencari kalimat topik, 4. Menceritakan kembali, 5. Parafrase, 6. Melanjutkan cerita, 7. Mempraktekkan petunjuk, 8. Baca dan terka, 9. Membaca sekilas, skimming, 10. Membaca sepintas, scanning. Teknik pembelajaran menulis. Keterampilan menulis sangat penting bagi para pelajar dan mahasiswa. Para pemimpin pun dituntut terampil menulis. Demikian juga guru dan dosen harus terampil menulis. Teknik pembelajaran menulis antara lain: menyusun kalimat, memperkenalkan karangan, meniru model karangan bersama pengisi, menyusun kembali.